selamat datang di podcast Perikanan UGM. Back again with me di segmen Perikanan Menginspirasi dengan topik yang akan kita bahas yaitu menggapai mimpi di negeri Paman Sam. Bersama saya yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Maudi dan saya yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Dan ya, saat ini saya sudah ditemenin nih sama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Mas Derajat Sarwoseto yang merupakan alumni Perikanan UGM yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3-nya di Amerika Serikat atau lebih tepatnya berada di University of Maine yang akan membersamai kita pada podcast hari ini. Halo Mas Seto. Selamat pagi Mbak Maudi. Selamat pagi. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Oh ya, Hujan, tapi hari ini nggak hujan ya, biasanya hujan. iya biasanya hujan. Bentar lagi mungkin ya. Bentar lagi paling jam Habis jam 12. Bener. Oh ya Mas kan jauh-jauh nih ya datang dari Amerika Serikat terus terbang ke kota Jogja. Gimana nih impressionnya Mas Seto? Ngerasa kangen nggak sama kota Jogja? Pastinya ya Mbak ya. Tapi yang paling buat saya enak tuh karena di sini nggak winter. Oh, enggak. Kan di sana masih minus 18 mungkin minus 17. Jadi di sini Ngerasa seneng ya Mas? senang, ya, nyaman, aman ya. Aman. Oke Mas, sebelum kita masuk nih ke segmen yang bakal kita perbincangkan selanjutnya, izinkan saya sebagai host terlebih dahulu untuk menyapa sahabat perikanan dimanapun kalian berada. Halo sahabat perikanan, selamat datang di podcast Perikanan UGM. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia ya teman-teman. Oke Mas, berhubung tadi yang udah saya bilang, topik yang bakal kita bahas itu adalah menggapai mimpi di negeri Paman Sam. Nah nantinya kita bakal ngebahas informasi-informasi seputar perjalanan studinya Mas Seto di luar negeri atau lebih tepatnya di Amerika Serikat itu. Ya. Oke, namun sebelum itu izinkan saya membacakan CV singkatnya Mas Seto dulu ya. Oke. Mas Seto menyelesaikan pendidikan S1-nya di jurusan Perikanan Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2014. Kemudian setelah lulus dari S1, Mas Seto bekerja untuk grup riset Marine Bioteknologi. Dan di tahun 2016, atas nama grup riset tersebut, Mas Seto melanjutkan S2-nya dan mendapatkan beasiswa dari United States Agency for International Development atau USAID dan bersekolah di University of Maine, Amerika Serikat. Dan Mas Seto juga sudah menyelesaikan pendidikan S2-nya pada Desember 2018, kemudian di tahun 2019 Mas Seto melanjutkan studi program PhD di University of Maine. Wah, keren banget ya Mas. Oke teman-teman, itulah penjelasan CV singkat Mas Seto yang keren banget ya. Dan langsung saja nih Mas, kita ke pertanyaan yang mungkin sahabat perikanan juga udah sangat penasaran atau curious pastinya. Mungkin bisa dimulai nih Mas dengan sapaan hangat kepada sahabat perikanan dan juga perkenalan secara singkat oleh Mas Seto. Salam kenal warga perikanan, warga kelautan. Perikanan dan kelautan. Yes, ya. Benar. Nama saya Derajat Sarwoseto, tapi saya pakai nama belakang. Biasanya kalau di Amerika kan pakai nama depan. Ketika mereka tahu saya pakai nama belakang, mereka tuh kaget tuh loh. Your name is Derajat. Ya, saya harus menerangkan nama saya Seto dari nama belakang kayak gitu. Saya asli Jogja. Lahir di sini, SD, SMP, SMA di Jogja, kuliah di Jogja. Gak pernah kemana-mana. Tapi kalau sekali mainnya langsung ke Amerika Serikat ya Mas? Ya, alhamdulillah. Oke Mas, ya. Terus bisa nih diceritain pengalaman atau perjalanan studinya Mas Seto nih dari UGM kok bisa tiba-tiba udah ke University of Maine aja nih Mas? Oke. Mungkin saya cerita tentang kenapa saya masuk Perikanan UGM dulu aja ya. Iya betul. Jadi setelah SMA itu saya mendaftar senam PTN. Waktu itu saya mendaftar perikanan bukan nomor 1, nomor terakhir, tapi dapatnya perikanan. Nah itu karena ibu saya juga memberikan saran-saran. Mungkin perikanan ke depan akan bagus potensinya seperti itu. Kemudian ya saya masuk di MSP. Awal-awal itu saya dibimbing sama Bu Retno seperti itu. Kemudian Bu Retno udah pensiun.
pernah jadi asistennya juga sama Brunel. Kemudian pernah ikut PKM sampai yang di nasional itu juga bimbingan Brunel. Kemudian saya di perikanan, saya juga jadi asisten praktikum, Keren. asisten AFER, Ichtio, habis itu konservasi. AFER itu tuh kayaknya 2 atau 3 tahun kayaknya saya dulu jadi asisten keren kayak banget gitu. ya, Mas. Masalah sama teman-teman juga. Kemudian ikut UKM Selam. Oh, UKM Selam ya. UKM Selam karena saya tertarik pada terumbu karang dan menurut saya di sini di departemen masih kurang ya untuk mempelajari terumbu karang. Waktu itu jadi saya ikut seleksi masuk UKM Selam, kemudian saya belajar mengenai metode konservasi untuk mengukur tutupan karang kayak gitu. Kemudian selain itu di luar kampus saya juga ikut exchange ke Jepang dulu ya. Kapal ASEAN Jepang, jadi ke beberapa negara ASEAN dan Jepang, Asia Tenggara dan Jepang. Kemudian juga ikut kapal pemuda Nusantara, itu ekspedisi ke beberapa pulau di Indonesia menggunakan kapal militer. Jadi lumayan, ini sih dulu nggak cuma belajar di kampus, tapi juga di luar. Tapi juga pernah jadi ketua ospek 2010 juga. Gitu. Keren banget ya. Kemudian pada tahun 2012 kayaknya saya itu kan asisten AFER. Nah itu saya melihat nama dosen Dr. Bu Nur, dia menempel kayak poster spons kayak gitu, ada kimia gitu. Waktu itu kan saya lagi seneng nyelam kan, terus saya cuma datang aja, Bu kalau nanti ambil spons saya diajak ya gitu, diajak buat, karena saya datang ketika beliau tahun 2010 presentasi micro teaching, saya lihat slide-nya kayak gitu, saya menawarkan kayak gitu. Terus 2013 saya dipanggil buat bantuin lagi ya, collecting sponge itu Lamben, kemudian di Manado juga. Nah setelah itu awal saya interaksi dengan Bu Nur, di mana beliau yang menginspirasi saya untuk ke Amerika kayak gitu, Mbak. Iya. Wah keren. Terus lanjutnya yang ke S2 Amerikanya tuh gimana? Ke S2, nah setelah lulus saya dulu KL saya transplantasi karang. Transplantasi karang di Kepulauan Seribu. Kemudian karena saya di sana, saya diajak untuk pemantauan terumbu karang di Taman Nasional, proyeknya Taman Nasional Jakarta. Nah dari itu saya dapat data skripsi untuk skripsi saya. Terus waktu selesai skripsi wisuda, nah Bu Nur menawari untuk ke labnya untuk mengerjakan beberapa riset di sana. Nah dari situ saya setelah 2 tahun saya mendaftar beasiswa USAID itu. Tapi sebelumnya saya daftar LPDP, gagal. Daftar Erasmus cadangan, daftar USAID keterima kayak gitu prosesnya. Kemudian jadi saya mendaftar beberapa university di Amerika, salah satunya University of Maine. Bu Nur tahu salah satu profesor di sana dan menyarankan untuk menghubungi, kemudian saya hubungi email gitu, apakah bersedia untuk membimbing saya untuk master kayak gitu kan. Nah, beliau membalas, oh ya saya sangat welcome, tapi saya tidak punya funding. Nah fundingnya dari saya USAID prestasi itu, makanya cocok. Akhirnya ya udah lanjut ke S2. Sebelum S2 saya di training kayak bahasa Inggris, TOEFL, GRE kayak gitu. IELTS juga Mas? Pakai TOEFL IBT karena Amerika. IELTS biasanya ini Eropa, Australia kayak gitu. Nah setelah itu ke UMaine itu ceritanya 2016. Wah keren banget ya Mas. Jadi merasa iri saya juga pengen ke sana Mas. Semuanya bisa Mbak sebenarnya. Jadi ya semuanya pasti bisa sih menurut saya Mbak. Terus nih Mas, saya pengen tahu kan pastinya ada perbedaan yang sangat beda gitu lah antara kuliah di Amerika sama di Jogja. Notabene beda benua udah. Jadi itu gimana Mas perbedaan kuliahnya gitu? Ya beda-beda, sama-sama beda ya Mbak mungkin Mbak. Untuk buka enggak 24 jam kalau di UMaine, tapi kalau waktu ujian itu library bisa buka sampai jam 2 malam kayak gitu. Tapi nanti buka lagi jam 6 atau jam 5. Jadi enggak 24 jam juga. Apa lagi ya perbedaannya ya? Jadi gini kan saya kesana S2 S3 bukan S1.
Jadi untuk belajar mengajar mungkin saya tidak banyak terekspos ya sama anak S1. Tapi kalau ketika kelas S2, kelas 3 saya punya pengalamannya kayak gitu. Pada awal masuk S2, saya kayaknya hanya satu orang Asia di kelas Marine Biology. Dan waktu itu karena culture shock tuh ada kayak bahasa juga kan, jadi saya walaupun saya belajar TOEFL 5 bulan, bahasa Inggris 5 bulan tuh kadang-kadang di sana tuh berbeda gitu kan, jadi saya harus adaptasi. Nah salah satu toleransinya profesor di sana itu memberikan saya waktu tambahan ketika ujian, kayak tambah 15 menit buat kamu kayak gitu. Thank you. Jadi mereka udah keluar, saya masih nulis-nulis kayak ujian, gitu, seperti itu. Benar. Seperti itu. Kalau untuk S1 karena saya juga teaching assistant, jadi saya juga berinteraksi dengan S1. Perbedaannya adalah kalau saya rasa itu mereka itu suka bertanya ya. Suka bertanya dan profesor itu juga suka kalau mahasiswa bertanya. Jadi intinya mereka suka berdiskusi. Profesor suka berdiskusi. Jadi kadang-kadang di kelas itu kalau profesor nggak tahu jawabannya nanti ketemu saya gitu, gitu. Di kantor gitu. Nah nanti ada asisten saya yang bisa bantu kalau dia nggak bisa. Nah itu teaching assistant yang nanti membantu. Kemudian kan setiap minggu banyak homework, PR gitu kan. Mereka sibuk juga kayak di sini. Nah itu kan penting buat mereka itu, nilai itu kan sangat penting. Jadi mereka akan memprioritaskan waktunya untuk berdiskusi juga untuk sama teaching assistant atau profesornya agar PR-nya nilainya bagus kayak gitu. Jadi nggak selamanya ngejelasin ya gitu? Enggak. Yang ngejelasin juga, tapi di luar itu casual, yang santai juga bisa kayak gitu Mbak. Kayak begitu ya Mas. Dan juga anak S1 di sana itu sekolah ya ada dari beasiswa, ada dari orang tua, tapi kebanyakan yang hutang oleh negara. Jadi mereka sekolah tuh memang hutang yang akan dibayar nanti setelah bekerja gitu. Jadi mereka kayak ada tanggungan untuk bekerja keras kan. Terus Mas sering jumpa orang-orang Indonesia nggak di sana? Enggak Mbak. Di UMain itu ketika itu cuma saya dan ada satu orang juga beasiswa yang sama, tapi departemen yang beda. Itu nggak ada orang Indonesia. Setelah beliau lulus, saya sendiri PhD 2 tahun 3 tahun saya nggak ada orang Indonesia. Tahun ketiga ada orang Indonesia di sana, Fulbright, departemennya beda. Itu nggak ada, jadi saya udah biasa kesepian. Feeling lonely gitu. Itu salah satu konsekuensi kalau mau ke luar bis itu. Tapi saya belajarnya saya orangnya sosial juga, tapi kadang-kadang suka sendiri juga. Nah ketika sosial saya ikut aja teman-teman Amerika atau international hangout, terus mengobservasi apa sih yang mereka bicarakan gitu kan. Karena kan berbeda Mbak, apa yang dibicarakan kita di sini dan di sana berbeda. Nah setelah beberapa tahun, sekarang udah mulai nyaman ketika harus berinteraksi dengan mereka, harus berinteraksi dengan profesor, harus berinteraksi dengan different people kayak gitu. Tapi ada waktunya. Iya benar. Kayak yang gitu. Jadi oke Mas, terus ini saya mau nanya, kan pastinya kalau kuliah di Amerika Serikat tuh apalagi awal-awal nih ngerasa banget ya homesicknya. Itu Mas ngatasin homesick tuh gimana? Mungkin main main dengan teman-teman. Iya benar sih Mbak, tapi waktu itu karena sibuk ya mungkin ya, jadi nggak terlalu. Jadi yang saya Idul Fitri kan saya di rumah tuh aktif itu loh, remaja masjid, ikut takbiran dan lain-lain, itu yang saya hindari. Jadi saya biasanya kalau Idul Fitri sempat sama teman saya, kita nginep di daerah danau gitu waktu summer gitu kan, biar mendisrupt. Atau biasanya waktu itu tuh aku lagi nge-lab, jadi udah nggak terlalu ada Islamic Center, tapi saya jarang ke sana karena waktunya juga nggak pas gitu. Sibuk ya kan Mas. Ada tanggung jawab di sana. Terus nih Mas, ada yang pengen saya ketahuin juga. Kan misalkan saya nih pengen kuliah ke luar negeri kayak Mas, udah daftar LPDP kayak gitu-gitu. Gimana nih tips and triknya? Apa sih yang Mas lakuin kok bisa sampai lolos kayak gitu? Bisa lolos ya. Sebenarnya pertanyaannya kok bisa gagal juga. Itu juga. Kenapa bisa gagal juga? Ya karena kalau saya tuh gagal itu nama tengah saya. Jadi saya sering gagal sebenarnya Mbak di balik itu.
Gimana? Banyak gagal, banyak daftar itu Oh, biasa. nah ya. Yang penting dicoba. Bener. Dan juga kalau di sana tuh istilahnya being a good storyteller kayak gitu loh. Maksudnya being good storyteller itu ketika nulis aplikasi itu kan harus bagus. Kemudian ketika wawancara juga harus bagus kan. Nah, bagaimana cara harus bagus? Itu fokus pada pekerjaan sekarang gitu. Jadi memang benar-benar fokus, mendalami, serius, komitmen kayak skripsi lah, skripsi. Ya udah fokus skripsinya diselesaikan, dipikirkan. Jadi ketika nanti kamu wawancara itu nyambung, ada diskusi, saya belajar mengenai ini masalahnya ini dan lain-lain seperti itu. Kemudian ask for help. Saya punya mentor, Bu Nur itu mentor saya. Nah dari situ saya banyak sekali belajar di grupnya Bu Nur itu mengenai work ethic, philosophy of science, kemudian project management. Nah di situ saya di training. Sebenarnya IPK bagus, publikasi bagus. Itu bisa membuat Anda diterima. Pertanyaannya, apakah Anda bisa survive? Apakah Anda bisa lolos? 50% kayak yang pernah saya dengar itu 50% PhD di US itu drop out. Jadi pertanyaannya, ketika sudah keterima, apakah Anda bisa survive? Itu another things yang harus dipikirkan juga kayak gitu. Kayak gitu ya Mas. Oke. Nih yang terakhir nih sebelum kita nutup segmen podcast kita, bisa kasih kesan pesan sama sahabat perikanan nih Mas. Kesan pesan untuk mereka tetap mencoba beasiswa luar negeri gitu supaya berkuliah di luar negeri. Iya, jadi tadi yang udah saya sebutkan being a good storyteller. Mungkin dicek bagaimana caranya gitu kan biar serius. Itu salah satunya. Kemudian enhance your English, karena banyak teks-teks yang bagus itu di bahasa Inggris. Jadi mulai belajar bahasa Inggris, dibiasakan. Saya dulu langganan ini Mbak, koran apa sih, Jakarta Post ya. Jakarta Post, terus saya buat Excel, vocab apa yang belum saya nggak tahu, saya tulis kayak gitu. Dan ulang 6 kali, ulang 7 kali, ulang 8 kali kayak gitu. Itu saya waktu master di US disuruh profesor saya membaca 70 paper kayak gitu. 10 paper iya kayak gitu. Terus di print abstraknya, kemudian beliau lihat, oh kamu udah baca ini, terus ditanyain apa ini maksudnya. Nah, ada paper yang saya baca sampai 8 kali, itu aja belum paham saya. Jadi kayak gitu sih. Wah, benar-benar. Yang penting eager to learn ya Mas. Eager to learn, open, eager to learn kayak gitu. Curious, kalau desain kan harus curious. Iya, harus curious. Iya. Seru, worth it juga pengalamannya. Ketemu banyak orang, lihat negara yang alamnya cantik kayak gitu. Iya sih, jalan-jalan juga ya itu kan. Oke Mas, luar biasa banget ya sahabat perikanan, sangat menginspirasi kita semua ya dengan cerita pengalaman perjalanan karir dan juga studinya Mas Seto nih. Semoga teman-teman semua tuh terinspirasi ya sama Mas Seto. Karena seperti yang kita ketahui, kekuatan terbesar kita itu adalah keberanian untuk mencoba dan keberanian untuk gagal. Jadi teman-teman tuh jangan takut ya untuk nyoba hal-hal yang baru, dan juga jangan takut untuk mencoba tantangan-tantangan baru. Wah, gak terasa nih Mas, kita udah ngelewatin obrolan-obrolan menarik dan ternyata kita udah di penghujung podcast pada pagi sebenarnya hari ini. Pengen cerita banyak sih Mbak. Saya juga pengen tahu banyak nih Mas. Nanti di belakang aja ya. Nanti bisa kirim email kali ya kalau mau tanya. Tadi kan saya bilang ask for help gitu kan. Itu bisa siapa aja gitu. Jadi mungkin email dosen atau saya, Mas ada waktunya nggak buat tanya-tanya gitu kan. Nggak masalah, nanti ditolak atau enggak itu nggak masalah, yang penting tanya dulu. Oke, Mas. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih Mas Seto atas informasi-informasi yang sangat bermanfaat dan juga sangat menarik. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada sahabat perikanan karena sudah menyimak video podcast hari ini dari awal hingga akhir. Nah, kalau sahabat perikanan suka nih sama video podcast yang kita sajikan, sahabat perikanan bisa like dan komen serta subscribe YouTube channel kita ya, supaya nggak ketinggalan sama informasi-informasi yang menarik lainnya. Dan juga jangan lupa nih nonton video podcast Perikanan UGM episode selanjutnya. Saya Maudi, sampai jumpa.